Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Radioaktif waste atau limbah radioaktif. Ya, tahukah Anda? Limbah nuklir atau limbah radioaktif merupakan jenis limbah paling mematikan di dunia. Bagaimana tidak? Diketahui, bukan hanya karena tingkat toksisitas atau tingkat kontaminasi racun yang dapat ditimbulkan ketika meracuni lingkungan dan membunuh organisme hidup. Limbah nuklir sangat ditakuti juga karena faktanya jenis limbah ini dapat menghasilkan emisi peluruhan radionuklida atau pelepasan partikel energi tinggi dari inti atom bahan radioaktifnya, di mana pelepasan partikel yang kita kenal dengan radiasi peluruhan dapat menembus ke segala macam struktur jaringan skala mikro atau atomik pada tubuh makhluk hidup. Emisi peluruhan radioaktif dapat menerobos ke struktur jaringan sel terkecil, dapat membunuh jaringan sel, dapat memutasi genetika atau DNA, dan lain-lain. Yang artinya, selain dapat membunuh secara langsung, emisi peluruhan radioaktif juga akan merusak tatanan sistem alamiah. Bukan hanya untuk satu generasi saja, tapi beberapa generasi setelahnya. Diketahui makhluk-makhluk yang mengalami pemutasian genetika karena efek dosis kontaminasi radioaktif tinggi, diketahui dapat menurunkan kecacatan genetika dan riwayat penyakit pada keturunannya hingga beberapa generasi setelahnya. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas 5 fakta yang mencengangkan tentang limbah radioaktif. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, fakta yang pertama adalah limbah nuklir sangat sulit untuk ditangani. Dan tahukah Anda, pengelolaan limbah nuklir sangatlah kompleks, jauh lebih rumit daripada limbah beracun lainnya. Diketahui, IAEA atau International Atomic Energy Agency memiliki standar khusus untuk menangani limbah radioaktif yang mereka kategorikan dalam 3 level atau 3 tingkatan, yakni HLW atau High Level Waste atau limbah nuklir tingkat tinggi, dan kedua adalah Intermediate Level Waste atau limbah nuklir radioaktif tingkat menengah, dan selanjutnya adalah Low Level Waste atau limbah nuklir tingkat rendah. Limbah nuklir sangat sulit untuk dihancurkan, didaur ulang, atau disimpan. Segala hal penanganan tentang limbah nuklir pastinya akan berbiaya super sangat mahal dengan tingkat proteksi super tinggi. Seperti yang kita tahu, emisi peluruhan radioaktivitas pada unsur radioaktif diketahui dapat berlangsung dalam rentan waktu bervariasi, mulai dari usia peluruhan dalam hitungan detik, menit, beberapa jam, bahkan dapat berlangsung dalam rentan waktu bervariasi hingga jutaan tahun lamanya. Yang artinya, setiap jenis limbah radioaktif memiliki usia peluruhan waktu berbeda-beda, tergantung jenis radioaktif yang terkandung di dalamnya. Karena setiap unsur radioaktif memiliki waktu paruh yang berbeda-beda. Contoh, unsur seperti isotop radioaktif TC99 atau teknesium 99 yang biasa digunakan pada perangkat kemoterapi kedokteran. Diketahui, limbah TC99 akan terus memancarkan partikel peluruhan beta hingga di atas 220.000 tahun lamanya. Karena TC99 memiliki waktu paruh, yang artinya isotop radioaktif TC99 diketahui akan melepaskan emisi partikel betanya dengan jumlah separuh dari masanya dalam tempo 220.000 tahun lamanya. Bahkan bisa saja TC99 akan benar-benar berubah menjadi isotop stabil yang tidak lagi radioaktif dalam tempo jutaan tahun lamanya. Yang artinya kalian harus menyimpan dan menunggu hingga jutaan tahun lamanya agar limbah TC99 menjadi tidak lagi bersifat radioaktif atau menjadi isotop stabil. Contoh lain, seperti uranium-238 diketahui memiliki waktu paruh sekitar 4,5 miliar tahun. Iridium-129 diketahui memiliki waktu paruh hingga 15,7 juta tahun. Neptunium-237 dengan waktu paruh 2 juta tahun, dan lain-lain. Selain berusia panjang, ada pula isotop radioaktif yang hanya berusia pendek, seperti halnya teknesium-98 yang diketahui hanya memiliki waktu paruh sekitar 6 jam saja. Karena limbah radioaktif memiliki waktu paruh yang berbeda-beda. Hal itulah yang membuat konsep penanganan limbah ini diatur dalam beberapa kategori atau beberapa tingkatan.
karena efek kontaminasi limbah radioaktif yang dapat berlangsung hingga waktu sangat lama, bahkan jutaan tahun, membuat limbah-limbah radioaktif harus benar-benar terproteksi. Limbah-limbah tersebut harus benar-benar dijauhkan dari jangkauan organisme hidup dan wajib diletakkan di tempat-tempat antah berantah yang terisolasi. Dan tentunya kalian juga jangan pernah berpikir untuk menghancurkan limbah nuklir secara ekstrim, seperti dengan cara membakar limbah nuklir atau membuang ke dalam magma gunung berapi dan sebagainya. Karena selama limbah nuklir masih ada di ruang lingkup atmosfer bumi, resiko oksidasi dan pencemaran atmosfer pasti akan terjadi, kecuali kalian melempar limbah ini ke tempat terjauh di luar angkasa, yang tentunya pasti akan berbiaya sangat super besar. Dan fakta yang kedua adalah jumlah limbah radioaktif yang telah diproduksi dan dihasilkan oleh manusia hingga saat ini diketahui secara global sejak pertama kali direaksikan dari tahun 1940-an hingga tahun 2016, baik untuk kepentingan industri, energi listrik, senjata nuklir, dan lain-lain, berjumlah sekitar 390.000 metrik ton, di mana 2/3-nya masih disimpan dan 1/3-nya lagi telah diproses ulang. Diketahui, Amerika Serikat adalah negara penghasil limbah nuklir terbesar di dunia, dan hingga kini Amerika Serikat diketahui telah memproduksi total 90.000 metrik ton limbah nuklir sejak era tahun 40-an, dan diperkirakan akan terus memproduksi lebih dari 2.000 metrik ton setiap tahunnya. Bahkan Departemen Energi Amerika Serikat pernah berujar bahwa negaranya rela membayar ratusan juta dolar setiap tahunnya untuk negara mana saja yang mau menampung dan menyimpan limbah nuklir berbahaya miliknya. Tapi faktanya, hingga saat ini tak ada satupun negara di dunia yang mau berurusan dengan limbah nuklir. Dan diketahui, mayoritas limbah nuklir global dihasilkan oleh limbah radioaktif pembangkit energi nuklir dan industri nuklir. Dan selanjutnya yang ketiga adalah limbah nuklir jauh lebih mematikan daripada unsur radioaktif induknya. Dan tahukah Anda, bahan-bahan hasil reaksi fisi reaktor seperti limbah-limbah pada reaktor nuklir umumnya adalah aktinida minor atau isotop berat radioaktif seperti plutonium, xenon, cesium-135, molybdenium, rubidium, dan lain-lain, yang jauh lebih mematikan dari bahan bakar induknya, yakni uranium MOX atau uranium-238 yang umum digunakan pada palet bahan bakar pada reaktor nuklir. Diketahui produk reaktivisi reaktor seperti molybdenium, rubidium, iridium, plutonium, cesium, dan lain-lain bahkan dapat membunuh manusia secara langsung. Limbah-limbah radioaktif berat ini memiliki rentan usia paruh waktu peluruhan bervariasi. Ada yang hanya hitungan menit, tahun, bahkan dalam tempo jutaan tahun, yang dapat menghasilkan emisi radiasi bervariasi, baik peluruhan alfa, beta, atau radiasi peluruhan gamma. Tapi umumnya, limbah radioaktif dengan usia peluruhan pendek dalam rentan waktu paruh beberapa jam atau hitungan hari, seperti xenon, amerisium, berkelium, iridium, magnesium, umumnya jauh lebih mematikan dan dapat membunuh secara langsung karena memancarkan emisi radiasi gamma, bahkan radiasi Cherenkov. Karena itulah, penanganan limbah radioaktif diklasifikasikan dalam 3 level tingkatan, yang umumnya dipisahkan berdasarkan efek pancaran radiasi kuat yang dihasilkan. Dan kalian pasti tahu, bahkan inti iblis senjata nuklir yang dibuat dari bahan plutonium sebenarnya adalah produk limbah fisi dari reaktor air berat seperti dari uranium-238 yang diiradiasi menjadi neptunium-238 sebelum kemudian berubah menjadi plutonium-239. Karena itulah, penggunaan reaktor air berat seperti reaktor candu sangat diawasi di dunia ini karena dapat digunakan untuk memproduksi plutonium yang notabene dapat digunakan untuk memproduksi bahan senjata nuklir. Dan kemudian yang keempat adalah sistem pemrosesan limbah nuklir yang umum digunakan. Ya, pengelolaan limbah nuklir sangatlah rumit. Limbah nuklir sangat sulit untuk dihancurkan dan dapat memancarkan radiasi mematikan hingga tempo atau kurun waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Banyak metode pemrosesan limbah nuklir yang umum digunakan hingga saat ini, seperti pemrosesan ulang atau pemisahan isotop, yang nantinya beberapa isotop radioaktif yang masih bisa didaur ulang akan digunakan kembali untuk diproses ulang menjadi bahan bakar baru melalui proses-proses seperti proses Purex atau rafinasi sistem. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kadus pernah mengulas proses pemisahan isotop-isotop limbah radioaktif ini. Kemudian, metode penyimpanan dan isolasi, seperti penyimpanan di gudang geologi bawah tanah, di mana
Limbah-limbah kemudian diisolasi dalam kontainer atau tong-tong khusus yang sebelumnya telah melalui proses pendinginan dan pengepresan, atau metode pembuangan limbah bor dalam, kemudian metode pembuangan dasar laut yang terisolasi atau injeksi di zona subduksi lempeng bumi, dan lain-lain. Juga dapat menggunakan proses yang lebih canggih seperti metode transmutasi nuklir, yakni menggunakan penembakan laser khusus untuk mengurangi usia peluruan radioaktif. Metode ini dapat mengurangi rentan waktu paruh peluruan menjadi lebih pendek. Atau konsep lain seperti bioremediasi, yakni menggunakan bahan alami seperti alga dengan jenis Skenedemus spinosus untuk menurunkan rasio radioaktivitas pada unsur-unsur ringan seperti barium dan lain-lain. Juga metode lain yang umum berbiaya sangat mahal dan juga harus melalui pengolahan khusus yang dijauhkan dari aktivitas manusia. Dan yang kelima adalah tragedi kematian massal yang disebabkan oleh limbah nuklir. Tahukah Anda, sejak ditemukannya proses reaksi fisi pada era tahun 40-an dan era perlombaan senjata nuklir sebelum adanya perjanjian non-proliferasi nuklir pada 1968, banyak kematian makhluk hidup terutama manusia imbas pencemaran dan kontaminasi radioaktif berat ke lingkungan. Sebut saja tragedi kematian massal ribuan warga di kota Ozersk, Oblast, Rusia atau Uni Soviet, terutama para penduduk yang tinggal di sekitar pabrik produksi plutonium maya pada era tahun 40 hingga tahun 60-an, di mana pada era itu Soviet sedang gencar-gencarnya memproduksi senjata nuklir dalam jumlah besar. Parahnya, pemerintahan Soviet saat itu tidak memperdulikan jaringan pembuangan limbah nuklir yang dihasilkan oleh situs plutonium maya. Bahkan sebuah danau yang bernama Karachay di kota tersebut hingga kini dijuluki sebagai danau paling mematikan di dunia. Diketahui pada tahun era 50-an, siapapun orang yang berdiri lebih dari 10 menit di sekitar danau Karachay tanpa alat pelindung, bisa dipastikan orang tersebut akan mati karena wilayah tersebut telah terkontaminasi oleh berbagai jenis isotop aktinida minor mematikan yang dibuang sembarangan oleh pabrik produsen plutonium terbesar Soviet tersebut, yakni situs pembibitan plutonium maya. Tak hanya di Uni Soviet, di negara nuklir lainnya juga banyak korban-korban meninggal atau mengalami kecacatan permanen yang disebabkan oleh kontaminasi berat limbah nuklir di lingkungan. Ya, dan berikut adalah 5 fakta mengerikan tentang limbah nuklir yang kini masih menghantui umat manusia. Profesor Kardus dari danau paling mematikan di dunia, yakni Danau Karachay, Soviet, mengabarkan.